Bisa. Ini bagian dari skenario besar. Gitu loh. Nanti bangsa pribumi ini disingkirkan. Saya terus terang memakai kata pribumi. Karena ini juga dilarang, sempat dilarang ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang bersama dengan aktivis kebangsaan Bapak Dr. Zulkifli S. Eko Mei. Apa kabar Pak Jul? Baik, alhamdulillah baik, kabar saya baik. Lama kita nggak ketemu Pak. Iya, iya, mungkin karena kesibukan masing-masing ya. Betul. Nah teman-teman, kita mau berbicara tentang masalah PSN PIK 2 yang lagi sangat menghebohkan karena ternyata Pak Jul ini juga mengamati, meskipun belum banyak statement beliau tentang PIK 2, ternyata beliau juga dari kejauhan itu terus mengikuti perkembangan kasus ini. Yang menjadi concern beliau ternyata adalah karena munculnya sebuah apa ya Pak ya, sebuah gugatan, pernyataan bahwa ini terjadi negara dalam negara. Oh iya, pernyataan dalam negara. Sehingga kemudian itu kemarin hari Jumat ya, itu ada sekelompok masyarakat yang menggugat PSN PIK 2-nya, bukan PSN-nya, PIK 2-nya ke Pengadilan Jakarta Pusat. Nah, kita mau bertanya kepada Pak Jul, sebetulnya kenapa kok bisa muncul gitu ya sebuah pengembang yang punya kekuasaan luar biasa ya Pak ya? Ya, sehingga bisa memunculkan itu negara dalam negara gitu. Jadi kenapa gini, ya Pak? Kan kita mau ngomong tentang penguasaan bangsa ini ya. Betul. Itu ada dua cara. Kalau untuk menaklukkan satu negara, kuasai ibu kotanya, ibu kotanya dipindah, ya kan? Untuk dikuasai di sana. Karena menguasai Jakarta tidak mungkin. Betul. Untuk menguasai satu bangsa, hilangkan situs-situs sejarahnya. Situs-situs sejarah di Jakarta ini tentang bagaimana negara ini berdiri itu ada di Jakarta. Untuk menguasai ini kan tidak bisa kalau tidak dibangun sesuatu di situ. Logikanya sederhana. Loh, kok mau pindah, tapi kenapa kok dibangun terus Jakarta ini? Nah, itu dia pertanyaan banyak orang. Iya, jadi nggak bisa kita melihat sesuatu dengan cara sederhana, dengan kacamata sederhana. Nggak bisa. Ini bagian dari skenario besar. Gitu loh. Nanti bangsa pribumi ini disingkirkan. Saya terus terang memakai kata pribumi. Karena ini juga dilarang, sempat dilarang ini. Iya, Pak Anies Baswedan sempat dilaporkan gara-gara menggunakan kata pribumi. Ya, saya sih tidak peduli, memang saya bangsa pribumi. Iya, yang merdeka itu bangsa Indonesia. Betul. Yang memerdekakan itu bangsa Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Betul. Itulah yang dilakukan oleh para pengkhianat itu tahun 2002 itu, menghilangkan bahwa presiden dan wakil presiden adalah orang-orang Indonesia asli. Loh, yang membuat negara bangsa Indonesia kok mau dihilangkan? Gitu loh. Apa kita mau nanti kayak pemain sepak bola naturalisasi gitu? Nggak bisa dong. Enak aja. Kita bangsa Indonesia, bapak-bapak kita, para pendahulu kita berjuang kok dengan nyawanya. Iya kan? Jadi sebetulnya Bapak sendiri mencurigai ini sebetulnya munculnya negara dalam negara ini dalam rangka aneksasi. Iya dong, udah pasti itu. Itu jangan sederhana melihatnya. Memang, kelemahan bangsa kita ini gampang dibeli. Ya, dulu kan kita ada namanya istilah londo ireng, yang ikut Belanda gitu kan, itu kan. Nah, sekarang dia ikut mereka, ikut sama penjajah-penjajah ini, dikuasai nih luar biasa. Gitu loh. Pak, tapi circle yang membuat Bapak mencurigai kemungkinan ini bisa kita dianeksasi melalui adanya negara dalam negara itu karena apa? Karena pengembangnya itu China. Sementara China itu termasuk negara yang saat ini juga kan kita ini dijadikan arena perang dari dua kekuatan besar dunia, China dan Amerika. Ya toh? Jangan lupa konglomerat ini dibesarkan di Amerika juga loh. Iya, beberapa bahkan ada yang terlibat dalam kampanye Bill Clinton waktu itu kan. Iya. Jadi jangan melihat ini. Nah, mereka bekerja sama ini. Istilahnya membagi lahan, membagi lapak. Indonesia dikuasai, dibagi lapaknya. Loh, kok kita ini yang bodoh? Ya kan? Kita dulu yang punya, kok disingkirkan? Kita terlalu bodoh atau terlalu baik? Ya kan?
Misalnya ini kita punya tamu, katakan Amerika sama Cina ini sebagai tamu kita. Kita di ruang makan, ya, di ruang tamu dulu kita hormati sebagai tamu. Karena kebaikan kita ajak makan di ruang makan. Makanan kita dihabiskan dan kita diem gitu loh. Karena baiknya kita atau karena bodohnya kita gitu. Dua tamu ini menghabiskan makanan kita dengan rakusnya. Sekarang mau masuk kamar tidur kita. Gitu loh. Hal yang sangat private ini. Mau masuk kamar tidur kita. Katakan ibu kota ini sebagai Jakarta ini sebagai tempat kamar tidur kita. Kok kita disuruh memfasilitasi dengan namanya PSN itu? Itu dia. Kan ini bodoh ini. Terus kita juga menyikapinya juga harus cerdas. Nggak bisa cuma teriak-teriak di jalan dengan diskusi-diskusi. Nggak bisa. Kita harus ada lakukan langkah gitu. Apalagi memberi status PSN itu orang yang didesain. Oh iya dong. Oleh global gitu kan. Iya. Jadi pemberian PSN itu sebetulnya memang bukan ujuk-ujuk sih. Oh enggak dong, itu bagian dari skenario penguasaan area ini. Geografinya kita dikuasai itu. Ini sudah jelas kok. Ini sudah tidak bisa disembunyikan lagi gitu loh. Kalau dulu kita masih tebak-tebakan, jangan-jangan ini operasi. Nah ini sudah terbuka sudah. Karena kita kalah dalam beberapa pertempuran. Tapi bulatkan tekad, kalah dalam satu pertempuran bukan berarti kita kalah dalam peperangan gitu loh. Oke. Pak, kemarin gitu kan ada yang menggugat nih PIK 2 ke Pengadilan Jakarta Pusat. Menurut Bapak itu bisa efektif nggak? Saya pernah ngalami menggugat pemalsuan undang-undang dasar ke pengadilan. Gitu. Saya sebagai warga negara yang taat hukum, saya mencoba lewat jalur hukum. Saya ikuti prosedurnya. Bayangkan keputusan hakim untuk menunda keputusan persidangan, alasannya sudah tidak masuk akal saya. Apa Pak alasannya waktu itu? Sebetulnya hari ini adalah keputusan terhadap gugatan nomor ini ya kan? Karena ada satu hakim yang berhalangan karena ada urusan keluarga, maka ini kita tunda. Itu bahasa apa gitu loh? Bahasa membodoh-bodohkan orang itu loh. Gitu. Saya tentu saja kalau saya marah di persidangan nanti kena delik lagi gitu ya. Ya sudah. Saya catat ini ya, kalian lihat ini gitu. Satu saat nanti kalau terjadi pembersihan gitu, ya orang-orang inilah. Ya kan baru saja kita dengar ada yang duitnya ratusan miliar di hanya pegawai, itu kan disitulah sebetulnya penyakitnya itu banyak sudah gitu loh. Pak, yang menarik kan gini, berkali-kali gitu kan, misalnya Pak Joko Widodo digugat di Pengadilan Jakarta Pusat. Endingnya kita sudah tahu. Ada yang hakimnya antara lain putusannya misalnya di putusan sela tidak berwenang untuk Iya, itu paling gampang. Nah terus sekarang digugat lagi ke situ. Menurut Bapak gimana tuh? Udah gitu salah satu yang tergugat juga Pak Jokowi. Gini loh ya, keledai itu katanya tidak pernah masuk ke lubang yang sama 2 kali. Maksud kita ikhlasnya dibilang lebih bodoh dari keledai kan gitu. Kita marilah kita menguji kecerdasan kita, memakai kecerdasan kita, gitu loh. Gunakan akalmu kata Allah gitu loh. Gunakan akalmu, kita gunakan. Anugerah yang paling besar yang kita terima ini akal kita. Karena makhluk lain tidak punya akal gitu loh. Ini yang harus kita syukuri dengan kita memanfaatkan akal yang diberikan anugerah oleh Allah itu gitu. Iya, artinya Pak, karena ini sebetulnya kasus besar, sebuah desain masuk bagian desain besar, sebetulnya nggak bisa ditangani dengan hanya masalah menggugat gitu aja ya? Ya boleh saja lah. Saya tidak menegasikan langkah teman-teman gitu ya. Silakan aja menggugat. Tapi di sisi lain harus ada yang sudah melakukan persiapan-persiapan bagaimana menyelamatkan bangsa ini kan gitu. Tapi kan problemnya Pak, kita tahu bahwa kalau sudah berurusan dengan pengembang, hukum biasanya kan juga berpihaknya. Ya kan semuanya apa sih yang tidak bisa dibeli di bangsa ini? Gitu. Semua bisa dibeli kok, hukum bisa dibeli. Betul. Ya kan? Bisa diatur. Betul. Nah, tapi saya yakin masih ada yang tidak bisa dibeli gitu loh. Apa itu, Pak? Yakin masih ada orang-orang yang tidak bisa dibeli. Karena kan kalau kita merujuk kasus mafia tanah itu kan banyak oknum pengembang. Oh iyalah, saya tahu kok itu. Saya tahu. Nah, ada yang mengatakan juga sebetulnya PIK 2 ini tuh ada bau-bau mafia tanah. Kalau Bapak melihatnya gimana? Ya jelas dong, sudah kasat mata kok. Kita tidak usah perdebatkan lagi, udah kasat mata memang iya itu yang terjadi kok. Gitu. Mana mungkin aturannya?
Nanti ada sebagian tanah dikuasai, kasih uang muka. Para pemilik yang ahli waris kasih uang muka. Ya karena bodoh dikasih seolah-olah sudah jadi uang muka dibeli. Berarti ini jadi haknya pembeli gitu kan. Nggak dibayar-bayar. Gugat dong di pengadilan. Pengadilannya diatur. Kalah ini yang punya tanah. Itu dibayar uang mukanya doang. Iya. Ini kan biadab ini. Yang saya sayangkan loh, kenapa orang-orang pinter yang ada di atas itu mendiamkan ini semua. Gitu loh. Karena bangsa kita ini sangat lemah kalau sudah di-entertain ya, maksudnya makan gitu ya. Coba sampean jawab. Bangsa kita nih kalau diundang makan, nggak ada rebutan bayar itu. Nggak ada. Ya toh, yang bayar mereka yang kata cukong-cukong itu. Saya pernah diajak makan malam dengan seorang pejabat, ya toh, karena teman dekat ya saya ikut lah. Makan saya. Di ujung sana ada etnis lain di luar bangsa kita yang tugasnya cuma bayar. Menjadi bandarnya. Iya, tuh urusan makan tuh sampai dibayari kan sudah tidak punya harkat kita ini. Makan kok masih minta dibayari gitu. Apa? Ya mereka dengan tenang ya, gampang disuap kasih makan, dikasih yang lain nanti. Kan gitu. Pak, kalau misalnya nih PIK 2 ini nggak bisa dihentikan gitu ya, terus berlangsung, PSN-nya juga nggak dicabut oleh Pak Presiden Prabowo, menurut Bapak apa dampaknya? Gini loh ya, saya ini mengkhawatirkan kalau kemarahan rakyat ini bisa terbendung. Ya, yang paling baru itu adalah kenaikan PPN 12%, meskipun itu ditunda, tapi saya khawatir ini bisa jadi sesuatu karena sudah terlalu menekan, gitu. 12% itu coba dihitung, yang terkena dampak ini rakyat kecil loh. Betul. Kalau mereka sudah marah, saya enggak tahu, itu yang saya khawatir. Kan harusnya kemarin rusak-rusakan itu kan enggak bagus, rusak-rusakan itu. Iya dong. Tapi kan katanya Pak ada apa ya, hasil survei atau penelitian lah bahwa bangsa rakyat kita sebetulnya kan nggak ada itu doyan ngamuk lah, apalagi revolusi lah. Makanya ini kalau ingat peristiwa 10 November. Ya karena bapak saya salah satu yang terlibat, cerita ke saya bagaimana prosesnya. Itu masih muda-muda, deh, tentara pelajar kan masih muda. Gimana Pak? Ya itu nggak bisa masih kita punya harga diri. Kalau sudah diinjak-injak, gitu, itu pasti melawan. Ya mungkin penelitian itu ada benernya, tapi kan itu dienakkan. Itu kan para pengkhianat itu kalau dienakkan nggak mau berontak. Tapi yang benar-benar pejuang ada kok, darah-darah pejuang itu masih mengalir kok. Iya. Jangan khawatir, masih ada. Gitu loh. Udah pasti satu saat. Saya khawatirnya tidak terorganisir gitu loh. Kemarahan yang tidak terorganisir kan rusak-rusakan. Itu kan apa yang sudah dibangun. Kayak misalnya ini kemarin, gerakan reformasi itu. Seolah-olah Orde Baru itu salah semua. Bayangkan, saya dulu praktek kerja di daerah itu ada namanya posyandu. Tiap bulan nimbang bayi, untuk perbaikan gizi. Karena ini dianggap produk Orde Baru dihapus. Sekarang bingung masalah stunting. Iya. Ini kenapa gitu loh. Apa kita, aduh bodoh kok terus-teruskan gitu loh. Ini kan, ya itu karena rusak-rusakan toh. Dianggap ini nanti begitu. Terus apa yang dibangun mestinya yang baik. Ya kita harus ada pemimpin gitu loh. Yang mengarahkan, jangan sampai begini gitu loh. Tapi ya saya khawatir, jujur aja saya khawatir. Karena saya ada di bawah ini. Saya hidup dengan mereka. Saya itu persis kesulitan hidupnya. Gitu loh. Apa Bapak temukan Pak selama ini? Apa Bapak temukan? Iya dong. Macam apa aja? Di Jakarta Pusat ini, ibu kota negara ya. Ada satu daerah, saya tidak perlu sebut. Ada satu rumah dengan 4 kepala keluarga. Wow. Jadi tidur aja pakai shift. Yang ini nanti keluarga A, jam ini keluarga B, bayangin. Di Jakarta itu ya? Di Jakarta ini. Terus kemana mereka? Terus lagi contoh lain. Kalau kita turun dari, ya katakan Transjakarta kita turun, pasukan hijau-hijau itu, ojek-ojek online itu, nunggu penumpang ratusan orang. Betul. Ini kan penghisapan, kapitalis ini. Motor-motornya mereka sendiri, ya tuh bensin mereka sendiri, asuransi kesehatan mereka sendiri, dipotong 20%. Kan harusnya pemerintah buat regulasi, maksimal 10%. Iya. Jangan dibiarkan dong rakyat menderita begini. Betul. Sampai sekarang regulasinya nggak jelas. Nah, iya kan ini kan
Gimana sih? Aku nggak ngerti. Pemerintah mikirin apa sebetulnya gitu loh. Tiap hari saya bergaul sama mereka, tahu persis keluhannya. Makanya, aduh, sudah saya nggak bisa ngomong terus terang. Mungkin karena kan tadi Bapak bilang 10 tahun yang kemarin itu kan presidennya Pak Jokowi, seorang yang didesain, seorang boneka yang punya misi tertentu gitu kan. Ya mungkin karena memang misinya untuk merusak, maka terciptalah yang sekarang terjadi. Iya, ini kan pemiskinan ini terstruktur. Kita bukan kemiskinan, tapi pemiskinan. Pemiskinan ya. Terstruktur, gitu loh. Terus kita nih yang diberi kelebihan, ada pola pikir, kelebihan kemampuan fisik, mendiamkan ini, kita lebih berdosa loh daripada orang-orang itu. Itu, saya terus terang tiap hari pergi ketemu teman-teman saya, masih banyak kok. Ayo, saya bilang, ayo, jangan biarkan ini. Bukan mau berontak, bukan. Mau mengurus ini, tidak diurus. Misalnya pajak dinaikkan. Ibarat ini ya, iuran RT. Ya, iuran RT untuk kebersihan dan keamanan. Tiap bulan ditarik sama pengurus RT. Bulan berikutnya kita lihat, loh kok masih ada maling. Terus kampung kita masih kotor. Ditarik lagi, kita ngomong bahwa kita tunda dulu pembayarannya, iurannya kita tunda, ya kan? Pajak juga gitu bisa dong, kita tunda aja bayar pajak rakyat, saya sebagai rakyat saya tidak mau bayar dulu, orang pajak saya disalahgunakan gitu, bisa dong, gitu. Ini cara-cara gerakan rakyat itu tidak harus berdemonstrasi, tidak perlu, harus efektif. Kira-kira yang efektif gimana ya Pak? Karena sudah itu contoh kasus, makanya orang-orang yang cerdik pandai, yang masih punya integritas. Mari kita berpikir cara apa yang baik untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Harus ada suatu strategi. Ya, Pak? Iya dong, nggak bisa kita terus ikut menikmati, melihat ketimpangan kita diem, nggak bisa dong. Manusia apa kita? Betul. Kita sedang menghadapi sebuah permasalahan sangat besar ya Pak, sehingga nggak bisa ditangani dengan cara-cara yang biasa. Iya, nggak bisa, mesti extraordinary. Betul. Menguasainya, ya. Itu. Nah, kasus PIK 2 itu mencerminkan betapa masyarakat sebetulnya tidak ada harganya gitu Pak ya? Itu. Tapi kan kita tidak bisa membiarkan itu semua. Betul. Yang kita diberi kecerdasan lebih, diberi kemampuan fisik. Ada cara kok, nggak mungkin nggak ada cara. Itu ya. Bisa nggak berharap kepada Pak Presiden Prabowo? Harapan selalu ada, ya harapan selalu ada. Cuma kita juga mesti melihat ini kita berpacu sama waktu loh. Iya betul. Ya, jangan urusan program-program yang buat saya, aduh masih jauh gitu. Yang pendek-pendek ini banyak. Kan kita masih ada emergency, ada yang emergency, ada yang urgent, ada yang kasus biasa. Jadi skala prioritasnya mesti dilakukan gitu. Iya. Gitu. Iya, ya teman-teman, memang negara kita sedang punya banyak sekali masalah. Yang salah satunya yang sekarang sedang jadi perhatian publik adalah PSN PIK 2. Sebetulnya PSN itu kalau merujuk pada undang-undangnya, kalau nggak salah Perpres ya nomor 52 tahun 2002 kalau nggak salah, 2022 kalau nggak salah, PSN itu hanya diberikan kepada proyek-proyek pemerintah, entah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Tapi oleh Pak Presiden Jokowi itu justru diserahkan ke swasta, gitu ya Pak ya? Ya ini kan kalau ngomong penyimpangan, kita nggak selesai lah dalam berkali-kali kita ngomong nggak selesai. Ini kita udah jelas diagnosisnya, udah jelas. Harus ada kelompok orang yang memimpin bagaimana menyelesaikan masalah ini. Nah iya, tapi Pak Prabowo kemarin sudah mengatakan melalui Menteri ATR BPN-nya Nusron bahwa proyek ini akan dikaji. Kita sih berharap benar-benar dikaji gitu ya. Kalau bisa dibatalkan gitu ya Pak ya. Iya. Semoga kalau misalnya proyek itu dibatalkan, kita punya harapan bahwa mungkin ke depan negara kita akan menjadi lebih baik. Ini menjadi batu ujian ya Pak ya, buat Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo bisa mengatasi ini, saya kira gitu. Iya kan? Iya. Benar. Dia punya kekuasaan dong. Nah, gunakanlah kekuasaan itu sebaik-baiknya gitu kan. Nah, bukan untuk mengenakan sebagian orang gitu. Betul, karena seorang presiden punya tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat, mengamankan. Itu lebih baik itu skala prioritasnya di atas dibanding menyenangkan orang-orang yang dulu bekerja untuk memenangkan gitu kan. Relawan namanya relawan ya harus rela dong. Iya. Kalau relawan tidak rela terus menuntut-nuntut ya bukan relawan namanya. Iya. Kan gitu. Ya kita juga harus punya sifat negarawan lah gitu ya Pak ya. Iya.
negara terus dikedepankan, karena kalau negara baik hidup kita baik gitu ya Pak ya. Pak Jul, makasih Pak Jul. Terima kasih banyak, sama-sama ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau kalimat-kalimat saya kurang enak didengar ya, karena saya aslinya ya begini ya, gitu. Setiap orang kan beda-beda Pak Jul, cara penyampaiannya, cara berpikirnya gitu kan ya teman-teman semua, semoga apa yang dikatakan oleh Pak Jul tadi ada manfaatnya buat teman-teman. Bila ada salah-salah kata kita minta maaf ya Pak ya. Karena kita manusia yang gak lepas dari salah dan juga khilafan. Kita bertemu pada podcast selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.